Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 1, mata kuliah Deep Learning pada evaluasi akhir semester kali ini, kami berempat akan menerangkan beberapa penugasan. Ada 5 penugasan, termasuk ada proyek akhir untuk evaluasi akhir semester. Sebelum saya menjelaskan tentang penugasan-penugasan apa saja yang akan kami jelaskan dan pembagian-pembagiannya, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang perkenalan diri kami satu persatu. Pertama, perkenalkan, nama saya Jovi Azriel Waiputra, NPI 14620000271. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk memperkenalkan diri kepada Mas Wisnu. Ya, perkenalkan saya Wisnu Adam Baktiar dengan NPI 1462000093. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Bintang. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Zaidina Hardika Saputra dengan NPI 146200000113. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anfaru Zamarira dengan NBI 1462000095. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator, Mas. Terima kasih atas penjelasannya kepada rekan-rekan saya semuanya. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa-apa saja yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Kan tentunya ada beberapa hal yang sangat banyak kami jelaskan, terdiri dari beberapa tugas di dalam satu video ini. Yang pertama yaitu penugasan 11 tentang mencari dataset deep learning. Kami mencari di Kaggle untuk datasetnya. Kemudian penugasan 12-nya tentang application deep feed-forward in TensorFlow, yang dimana penjelasan penugasan 11 dan 12 ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Bintang. Kemudian untuk penugasan 13 tentang application conventional network atau CNN in TensorFlow akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Wisnu. Kemudian untuk penugasan 14 nanti tentang application deep sequence modeling in TensorFlow, dan penugasan 15 tentang application GIM in TensorFlow akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Dan yang terakhir tentang project EAS, yaitu tentang aplikasi prediksi penyakit diabetes, akan saya jelaskan sendiri di akhir. Langsung saja untuk yang pertama tentang penugasan 11 tentang pencarian dataset, dan penugasan 12 tentang application feed forward in TensorFlow akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Bintang. Kepada Mas Bintang saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Jovi. Jadi untuk tugas praktisi yang pertama di sini, kami menentukan dataset terlebih dahulu. Tolong di scroll ke bawah, Mas. Oke. Jadi untuk jenis datasetnya sendiri, di sini kami menentukan untuk body fat prediction dataset. Kemudian untuk penjelasannya sendiri, dataset ini berisi tentang daftar perkiraan persentase lemak tubuh ditentukan oleh bawah air. Kemudian penimbangan dan berbagai pengukuran lingkar tubuh untuk pria, untuk 252 pria. Kumpulan data ini dapat digunakan untuk mengilustrasikan teknik regresi berganda. Pengukuran lemak tubuh yang akurat, tidak nyaman atau mahal, dan diharapkan memiliki metode mudah untuk memperkirakan lemak tubuh yang tidak merepotkan atau mahal. Berisi variabel yang tercantum di bawah ini dari kiri ke kanan adalah kepadatan ditentukan dari penimbangan bawah air. Baik, itu adalah dataset yang kami gunakan tentang body fat prediction dataset. Sekarang kami akan melanjutkan ke tugas praktisi yang kedua. Langsung dibuka Python-nya, Mas.
Baik, untuk codingannya sendiri, di sini kami menggunakan Python di Jupyter ya. Untuk yang pertama di sini itu kita perlu mengimport beberapa library. Kemudian pada inputan kedua, di sini digunakan untuk membaca file CSV dengan menggunakan library Pandas. Kemudian file CSV tersebut bernama bodyfet.csv. Isinya dapat dilihat pada gambar dataset yang digunakan di atas. Kemudian pada output yang ketiga, di sini digunakan untuk mencetak 5 baris data pertama pada file CSV, kemudian ditranspose layaknya sebuah metrik. Scroll ke bawah, Mas. Kemudian pada inputan yang keempat di sini digunakan untuk mendapatkan detail informasi dari dataset. Selanjutnya ke inputan yang kelima. Pada script ini digunakan untuk memeriksa apakah terdapat nilai 0 atau tidak. Selanjutnya pada inputan yang keenam digunakan untuk memvisualisasikan kepadatan density yang terdapat pada file bodyfet.csv. Selanjutnya pada inputan yang ketujuh, pada script ini digunakan juga untuk memvisualisasikan dalam bentuk diagram batang lemak tubuh, umur, berat, dan tinggi dari file bodyfet.csv. Kemudian pada inputan 8, di sini untuk scriptnya itu digunakan untuk memvisualisasikan dalam bentuk diagram titik dari kepadatan leher, dada, perut, dan pinggul. Selanjutnya pada inputan yang ke-9, di sini digunakan untuk mengecek hasil korelasi dari isi data pada bodyfet.csv. Selanjutnya pada inputan yang ke-10, di sini pada scriptnya digunakan untuk memvisualisasikan korelasi dengan fitur yang memiliki nilai korelasi yang paling tinggi. Pada inputan yang 11, jadi pada script tersebut digunakan untuk memvisualisasikan kepadatan dengan umur dari isi data menggunakan diagram lilin atau mirip dengan candlestick. Pada inputan yang ke-12, di scroll, Mas. Pada inputan yang ke-12 di sini, untuk scriptnya itu digunakan untuk memvisualisasikan kepadatan ke fungsi scatter plot dan memunculkan persebaran titik dengan nilai tertentu. Kemudian pada inputan yang ke-13, di sini berfungsi untuk melakukan scaling pada fitur-fitur dalam dataset dan membagi dataset menjadi Jadi pada script ini berfungsi untuk melakukan scaling pada fitur-fitur dalam dataset dan membagi data menjadi set pelatihan dan set pengujian. Kemudian pada inputan yang ke-14, pada script ini berfungsi untuk melakukan standarisasi pada fitur-fitur dalam dataset. Standarisasinya itu berupa proses mengubah fitur-fitur menjadi memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1 sehingga menghasilkan distribusi normal. Lanjut ke dataset ke-15. Pada script ini berfungsi untuk melatih model regresi linear berganda atau multiple linear regression menggunakan kelas linear regression dari modul scalar titik linear garis bawah model. Pada inputan yang ke-16 di sini
Skripnya itu berfungsi untuk melakukan prediksi pada set pengujian menggunakan model regresi linear yang telah dilatih. Untuk hasil prediksi kemudian digunakan untuk membuat data frame yang membandingkan nilai aktual dengan nilai prediksi. Lanjut ke inputan yang ke-17. Di sini untuk skripnya itu berfungsi untuk membuat plot distribusi residual atau kesalahan prediksi dari model regresi linear yang telah dilatih. Lanjut ke inputan yang ke-18. Untuk skrip bagian ini itu berfungsi untuk menghitung dan mencetak beberapa metrik evaluasi kinerja model regresi linear pada data pengujian. Kemudian pada inputan yang ke-19, ini berfungsi untuk membandingkan mean absolute error atau MAE dengan rata-rata dari kolom density dalam dataset data. Masuk ke inputan yang ke-20. Di sini untuk skripnya itu berfungsi untuk mencetak skor dari model regresi linear pada set pelatihan dan set pengujian. Masuk di skrip yang ke-21, inputan yang ke-21 ini berfungsi untuk mengimport modul yang diperlukan dari keras atau yang merupakan bagian dari TensorFlow dan membangun model jaringan saraf atau neural network untuk masalah regresi. Untuk inputan yang ke-22 di sini itu berfungsi untuk membangun arsitektur model neural network menggunakan keras. Untuk inputan yang ke-23 di sini berfungsi untuk melatih model neural network pada data pelatihan dengan menggunakan data pengujian sebagai data validasi. Masuk ke inputan yang ke-24. Di sini itu berfungsi sebagai mencetak ringkasan atau summary dari arsitektur model neural network yang telah dibangun. Masuk di inputan ke-25. Skrip ini berfungsi untuk membuat plot dari perubahan loss atau loss function selama proses pelatihan model neural network. Masuk ke inputan ke-26. Untuk skrip ini itu berfungsi untuk melakukan prediksi atau inference menggunakan model neural network yang telah dilatih pada data pengujian. Kemudian di inputan yang ke-27, ini berfungsi untuk menghitung dan mencetak beberapa metrik evaluasi kinerja model neural network pada data pengujian. Masuk ke inputan yang ke-28. Saya hitungi 28, 29, 30, 31. 31, 30, 29, 28 ya 28 saja. Price. Masuk pada inputan yang ke-28 di sini untuk skripnya sendiri itu berfungsi untuk membandingkan mean absolute error atau MAE dengan rata-rata dari kolom density dalam dataset. Duh. Ini kan semari Bang tak baca. 29. 28, 29, 30, 31, 30, 29. Untuk inputan yang ke 29, di sini untuk skripnya itu berfungsi untuk membuat scatter plot yang membandingkan nilai aktual dengan nilai prediksi yang dihasilkan oleh model. Kemudian pada inputan yang ke-30 itu berfungsi untuk membuat histogram distribusi residual atau selisih dari selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi dari prediksi model. Masuk ke inputan yang ke-31.
di scroll ke 31. Ya, untuk inputan yang ke-31 di sini berfungsi untuk membandingkan metrik evaluasi kinerja antara model cross regression dan multiplet linear regression pada data pengujian. Baik, sekian dari demonstrasi yang saya bawakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasan dari rekan saya Mas Bintang tentang tugas 11 dan 12 tentang mencari dataset field learning dan penjelasannya tentang menggunakan metode feed forward in TensorFlow. Selanjutnya untuk penugasan 13 tentang application convolutional network atau CNN akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Wisnu Adam. Kepada Mas Wisnu Adam saya bersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas praktisi 3 dengan penugasan 13 aplikasi konvensional network in TensorFlow. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi permasalahannya terlebih dahulu, memiliki konteks yang berisi data gambar, pemandangan alam di seluruh dunia. Memiliki total jumlah gambar sekitar 25 gambar berukuran 150 kali 150 dalam 6 kategori: bangunan yang angkanya 0, hutan angkanya 1, blaster angkanya 2, gunung angkanya 3, laut angkanya 4, jalan angkanya 5. Lalu langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan dan implementasi di Google Colab yang kami pakai di implementasinya. Untuk yang pertama, inputannya kita masukkan zip file. Zip file ini gambar yang akan diekstrak atau diuji. Lalu untuk inputan kedua, kita masukkan beberapa komponen dari datasetnya. Lalu ketiga, kita mencari atau mengambil gambar dari beberapa kategori yang berada dalam direktori. Nah, itu sudah tampil hasilnya. Untuk inputan keempat, kita import numpy as np, yang dimana inputan ini melihat ukuran data dan jumlah fitur atau daftar label baru dari gambar yang telah diambil. Untuk inputan kelima, mengubah daftar label. Inputan keenam, import library dan inisialisasi untuk data train dan test. Inputan ketujuh, hanya rumus yang akan dihasilkan dan dilatih di indeks ke 666. Untuk inputan ke-8, sama seperti inputan ke-7. Yang selanjutnya untuk inputan 9, rumus mencari kategori. Untuk inputan ke-10, menampilkan hasil gambar yang telah dirumuskan seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu inputan 11 adalah CNN Convolutional Neural Network, yang dimana inputan 11 ini mengimport model layer regulator. Inputan ke-12 membangun model jaringan saraf konvolusi CNN dengan beberapa lapisan konvolusi dropout dan pengurangan dimensi menggunakan max folding. Ini banyak sekali rumus-rumusnya. Lalu untuk inputan 13, hasil setelah membangun model CNN. Hasilnya total param 15,35, trainable parameter 15,35, non-trainable parameter 0. Lalu untuk inputan ke-14, menentukan fungsi loss optimizer dan metrik evaluasi yang akan digunakan. Seperti ini rumusnya.
untuk inputan ke-15 melatih train model dengan ketentuan 5 epoch. Jadi yang pertama terlihat 0,26, 0,50, 0,52, 0,69, 0,69 di bagian akurasinya. Lalu untuk inputan 16, evaluasi data model pada data latih. Model ini di mana mencari X-train sama Y-trainnya. Lalu inputan 17, evaluasi model pada data tes. Di sini menampilkan rumus yang akan diindekskan ke 80. Untuk data inputan ke 18 menampilkan gambar hasil dari rumus tadi yang setelah saya terangkan. Untuk inputan ke 19 ukuran dari data latih dan inputan 20 ukuran dari data tes dengan indeks 80. Untuk inputan 21 prediksi model pada uji data tunggal indeks ke 80. Selanjutnya 21, 22, 23 itu adalah pencarian maksimal dari rata-rata. Sekian dari penjelasan saya mengenai tugas praktisi 3, penugasan 13. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas penjelasan yang dijelaskan oleh rekan saya Mas Wisnu Adam. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan penugasan 14 dan 15. Penugasan 14 tentang application deep sequence modeling in TensorFlow dan yang ke-15 tentang application GIN in TensorFlow yang akan dua-duanya dijelaskan oleh rekan saya Mas Rizky Anwar. Pada Mas Rizky, saya persilakan. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Jovi. Di sini saya akan menjelaskan langsung skripnya, yaitu penjelasan skrip Python tentang prediksi Bitcoin menggunakan RNN. Yang pertama adalah import dulu. Untuk NumPy, yaitu library untuk melakukan operasi numerik dan manipulasi array multidimensi menggunakan dalam pemrosesan data dan komputasi ilmiah. Untuk Matplotlib itu digunakan untuk scatter plot dan histogram. Kemudian untuk Panda digunakan untuk penggabungan dan transformasi data. Oke, selanjutnya yang kedua. Skrip ini berfungsi untuk membaca file CSV yang berisi data pelatihan, yaitu untuk membaca Bitcoin dan untuk mentraining set head. Kemudian dengan skrip ini bisa disimpan dalam variabel training set dan data untuk setiap proses, dan lebih lanjutnya seperti pemfilteran, normalisasi, atau pemodelan prediksi. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, skrip di atas ini adalah untuk berfungsi sebagai training set ilog, yaitu menggunakan kolom 1 dibanding 2 yang indeksnya dimulai dari 0 hingga 2. Kemudian training set head-nya berguna untuk melihat sebagian data dan memastikan bahwa kolom yang dipilih sesuai dengan yang diharapkan. Oke, selanjutnya untuk yang keempat, skrip di atas berfungsi sebagai array 2 dimensi yang training set values-nya itu berfungsi untuk mengakses nilai-nilai data sebagai array NumPy. Kemudian training set-nya berfungsi untuk mengubah array 2 dimensi tersebut menjadi menjadi NumPy atau TensorFlow menggunakan library NumPy atau TensorFlow. Kemudian array-nya digunakan sebagai langkah-langkah normalisasi untuk model prediksi selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 5.
Skrip tersebut ya berfungsi untuk melakukan penskalaan data, normalisasi data, yaitu pelatihan menggunakan min-max scaler dari library skitlearn. Berikut adalah penjelasannya, yaitu untuk min-max-nya mengimpor kelas min-max. Kemudian untuk SC-nya berfungsi untuk membuat objek min-max scaler dengan menyimpannya dalam variabel SC. Kemudian untuk training set-nya berfungsi untuk melakukan penskalaan data, pelatihan, dan memanggil metode fit transform. Kemudian untuk training setnya berfungsi untuk penskalaan data, metode fit transform, kemudian jika diperlukan penskalaan tersebut bisa diduplikasi dan tidak diperlukan dalam script. Kemudian untuk training setnya berfungsi untuk menentukan rentang misalnya yaitu 0 hingga 1. Dengan script tersebut pelatihan data dinormalisasikan menggunakan min-max scaler sehingga nilai-nilainya sekarang berada pada rentang yang seragam. Kemudian untuk langkah ke-6, langkah selanjutnya, yaitu berfungsi untuk menghitung panjang jumlah baris pada line training dataset yaitu yang sudah ditentukan yaitu 898. Kemudian untuk yang selanjutnya, training setnya berfungsi untuk pemodelan jaringan yaitu training setnya memilih subset dari data pelatihan baris 897 hingga 898. Kemudian untuk inputan ke-8, skripnya berfungsi untuk memastikan bahwa panjang jumlah baris dari X train dan Y train adalah sama. Untuk hasilnya yaitu sebagai berikut ya, bisa dilihat array itu untuk output nomor 9. Kemudian inputan yang ke-10, inputan 10 bawahnya. Ya ini import lagi ya untuk keras, untuk model Dance dan LSTM-nya yaitu regressor sekuensial. Kemudian untuk yang ke-11, skripnya berfungsi untuk mengkonfigurasi dan melatih model jaringan saraf yaitu menggunakan keras. Untuk regresornya sebagai objek model activation, kemudian dance unitnya 1 dan compile-nya sebagai parameter loss-nya. Oke, selanjutnya ke-12 yaitu untuk membaca CSV filenya lagi ya untuk menentukan headnya yang sudah diproses tadi sebelumnya. Oke, untuk yang ke-13 skrip di atas berfungsi untuk memilih kolom. Kedua kolom tersebut sudah ditentukan ya test set dan ilog-nya yaitu 1 sampai 2. Oke, selanjutnya mengkonversi ke bentuk array 2 dimensi ya untuk real Bitcoin-nya. Kemudian untuk langkah selanjutnya inputan ke-15 yaitu berfungsi untuk melakukan prediksi dari data yang diambil yaitu dari bulan Desember 2017. Kemudian ditransform untuk inputannya. Oke, untuk inputan ke-16 untuk melakukan reshaping ya, untuk ke-16 itu data inputan sesuai model keras RNN. Untuk inputannya yaitu 8,1,1, kemudian untuk prediksinya dengan itu waktu 233 milisecond per stepnya. Oke, untuk langkah ke-17 menghasilkan plot sebagai berikut ya untuk BTC value-nya. Jadi kita bisa lihat di diagram tersebut bahwa prediksi value-nya itu stabil dan sedikit naik kalau dilihat pada kolom 4000 untuk real BTC value-nya. Sedangkan untuk prediksinya masih 0 ya, berarti mungkin prediksinya masih kurang datanya. Ya, untuk lebih lanjutnya bisa di-train sendiri ya. Seperti itu mungkin. Ya, untuk yang sudah saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rizky telah menjelaskan untuk penugasan 14 tentang application sequence modeling. Selanjutnya untuk penugasan 15 akan dijelaskan Mas Rizky juga tentang application GIN in TensorFlow. Kepada Mas Rizky, saya silakan. Ya, terima kasih Mas Jovi atas kesempatannya. Dilanjutkan untuk penugasan 15 yaitu application GAN in TensorFlow. Oke, untuk skrip kali ini saya menggunakan data desain mobil
menggunakan generatif adversarial network. Yang pertama adalah import dulu ya. Untuk OS yaitu untuk menyediakan berbagai fungsi yang memungkinkan interaksi dengan sistem operasi, kemudian Pandas untuk struktur dan alat analisis, kemudian URL lib untuk fungsi-fungsi memanipulasi URL atau path ya, dari file di Windows kita. Kemudian untuk socket yaitu antarmuka untuk operasi jaringan seperti membuat koneksi jaringan. Kemudian untuk URL lib untuk mengatasi errornya, digunakan untuk menangani kesalahan URL yang mungkin terjadi. Oke, selanjutnya ke inputan kedua itu yaitu untuk membaca data CSV-nya aja. Kemudian inputan ketiga yaitu membaca baris pertama yang berisi SRC-nya. Kemudian untuk inputan keempat adalah looping-nya, yaitu dimulai untuk mendefinisikannya, dimulai dari start underscore i dengan nilai awal 0, kemudian count image-nya 0, dilanjutkan oleh for-nya melakukan loop sebanyak jumlah URL yang ada dalam objek URL. Kemudian count image dan lain-lain itu bisa dilihat ya untuk logikanya. Jadi untuk generate image-nya saya batasi, sebenarnya bisa lebih dari 10, tapi laptop saya mampunya 10, jadi lanjut saja ke inputan yang kelima. Untuk import kembali numpy asnp from tgdm, import tgdm, dan sampai keras import layers. Kemudian inputan keenam yaitu untuk path-nya ya, users unvar dokumen, itu menunjukkan hasilnya nanti setelahnya. Kemudian untuk input ketujuh dev save image itu untuk mendefinisikan fungsi save image. Jadi setelah di-generate image tersebut disimpan ke dalam bentuk gabungan dari seluruh image 10 image tadi. Kemudian untuk inputan ke-8 selanjutnya yaitu untuk discriminator, yaitu sebagai pembuat objek model discriminator menggunakan sekuensial yang terdiri dari serangkaian lapisan lambda tentang fungsiku tersebut ya. Untuk komposisinya bisa dilihat seperti itu, menggunakan bias false, kemudian paddingnya semua. Untuk momentumnya adalah 0,75 dan value-nya 0,2, dropout-nya 0,28. Oke, selanjutnya di discriminator summary untuk ringkasannya itu adalah batch normalization-nya adalah 1024, kemudian total parameternya adalah 1,144, trainable-nya 1,143, non-trainable-nya adalah 1,664. Oke, selanjutnya di inputan ke-10 untuk menentukan dimensi seed atau noise yang akan digunakan sebagai input untuk generatornya. Kemudian membuat objek model generator menggunakan model dari keras tersebut. Kemudian untuk inputnya adalah sesuai dengan dimensi seed atau noise-nya. Oke, selanjutnya adalah inputan yang ke-11. Kemudian adalah generator summary. Kita bisa lihat untuk model generator yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk mendapatkan outputnya yaitu total jumlah parameter dalam model, bentuk input yang diharapkan oleh model, kemudian daftar lapisan yang terdapat dalam model, termasuk jenis lapisan, bentuk output dari setiap lapisan, dan jumlah parameter yang dapat diatur di setiap lapisan. Oke, ke bawah, Mas. Nah, itu untuk hasilnya yaitu total parameternya 2,149, trainable parameternya 2,147, untuk non trainable-nya adalah 1,792. Oke, selanjutnya inputan ke-12 yaitu saya menggunakan Adam Optimizer sebagai optimizer-nya ya, untuk pelatih trainable-nya dengan rumusnya 2e-4 0,5 dan 1e-4 0,5 menggunakan binary cross entropy. Oke, selanjutnya di inputan ke-13 ini agar tidak terjadi dead kernel, saya memasukkan ini setelah browsing beberapa kali di Stack Overflow
Ya, kemudian untuk import US-nya maka untuk true dan menghabiskan sekitar 1024 atau 1 GB memori RAM ya. Selanjutnya untuk inputan ke-14 script di atas itu untuk list ya, generatif adversarial network-nya, yaitu untuk train yang berjumlah 10 iterasi dan epochs-nya adalah 10. Kemudian inputan ke 15 ya, untuk itunya untuk menggenerate figur yaitu fixed size 12,6 untuk ukurannya, kemudian barisnya 2, kolomnya 1, kemudian upper left dan generator loss-nya blue dan red. Oke, selanjutnya ya itu bisa dilihat sampai situ. Oke, kemudian untuk yang ke-16 sampai 17 adalah untuk menggenerate model. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Bentar. Untuk itunya bisa saya tunjukkan di ini. Untuk hasilnya ya, untuk car-nya itu jadi desainnya 0 sampai 9 karena 10 array maka dimulai dari 0 sampai 9. Kemudian untuk modelnya generatornya adalah H5. Nah, untuk model yang benar itu sebenarnya membutuhkan 200, setidaknya 109 inputs atau 200 ya, seperti ini nanti hasilnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Mas Jovi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari rekan saya Mas Rizky Anfaro dari penugasan ke-15. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penugasan yang terakhir, yaitu proyek EAS tentang prediksi penyakit diabetes mellitus. Kali ini kami menggunakan metode SVM ya, support vector machine. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu untuk terkait codingnya. Jadi sebentar. Oke, jadi di sini ada tampilan yang sudah jadi nih aplikasi Streamlit-nya ya. Kita menggunakan hostingnya streamlit.app langsung. Nah, ada berbagai cara, mulai dari pengkodingannya, mulai dari membuat model file.sav-nya sampai dengan kita menyambungkan ke hosting Streamlit ini. Yang pertama-tama kita tentunya akan bisa membuat pengkodingannya di Visual Studio Code, bisa di Jupyter Notebook. Intinya semua tentang Python ya. Nah, untuk yang pertama tentunya untuk datasetnya kita menggunakan file diabetes.csv. Ini dapatkan di Kaggle, sudah kami sertakan di laporan untuk alamat URL Kaggle-nya. Ini terdapat tampilan dataset mulai dari pregnancies, yang hamil, glukosa, kadar darah tinggi, kemudian ketebalan kulit, insulin, BMI, kemudian riwayat diabetes, umur, dan outcome. Ini adalah hasilnya. Kemudian di sini ada diabetes IPNB. Ini adalah file awal untuk membangun model, yang dimana dia akan meload file dari diabetes CSV ini. Saya akan coba buka ya. Nah, ini file diabetes.ipnb ini. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini file ini tadi itu meload dataset ini tadi, kemudian akan menjadi diabetes underscore model 6.sav dari hasil diabetes ini. Itu akan menghasilkan file SAV ini. Kemudian SAV ini nanti akan dipanggil oleh strip diabetes.py. File inilah yang menjadi front end atau tampilan utama yang akan dikoneksikan ke Streamlit nanti. Jadi urutannya pertama dari GitHub ini, dari datasetnya ini di load di sini, kemudian dari hasil ini menghasilkan file.sav, dan ini nanti file.sav ini di load di strip diabetes.py. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang file yang dari diabetes.ipnb, ini yang file pembangun model pertama kali.
Tentunya kita akan memanggil library yang digunakan. Ini ada NumPy, Pandas, dan pakai scikit-learn. Kemudian untuk load datasetnya yaitu meread diabetes.csv. Kemudian kita akan memanggil 5 data teratas yaitu .head. Kemudian untuk diabetes di shape-nya itu kita akan mencari tahu jumlah totalnya ya. Kemudian untuk outcome-nya, value-nya itu antara nilai 0 dan juga 1 gitu. 0 itu tidak terkena diabetes dan 1 itu terkena diabetes. Kemudian untuk memisahkan data dan labelnya itu nilai X-nya itu diabetesnya di drop, kolomnya itu memanggil outcome-nya. Dengan axis-nya dia X-nya 1. Kemudian untuk Y-nya dia langsung ke outcome. Tampilannya di print X-nya seperti ini, dan untuk print Y-nya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan standarisasi data menggunakan standard scaler yang sudah dipanggil di library ini, scikit-learn preprocessing import standard scaler. Kita melakukan standarisasi data, kita membuat sebuah variabel baru tentang scaler, memanggil standard scaler. Scaler ini merupakan sebuah objek, kemudian dipanggil menjadi feed X-nya yang ini tadi, dari data diabetes drop-nya tadi, dari outcome-nya. Kemudian selanjutnya kita print standarisasinya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bikin X-nya itu standarisasi data dan Y-nya diabetes dataset outcome. Ini hasil print-nya. Kemudian yang keempat, memisahkan data training dan data testing. Yang pertama itu kalau data train dan testing dijadikan satu, kemudian di train split, test size-nya 0,2 dan stratify-nya Y, dan random state-nya 2. Kemudian kita print hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang kelima yaitu kita membuat data latih menggunakan algoritma SVM yang saya sebutkan tadi ya, support vector machine. Kita membuat variabel classifier dengan memanggil objek svm.svc. Untuk kernelnya itu linear. Kemudian classifier objek yang sudah terbentuk ini kita memanggil objek feed yang di dalamnya ada variabel xtrain dan ytrain, dan hasilnya adalah svc-nya kernel linear. Yang kelima, kita membuat model evaluasi untuk mengukur tingkat akurasi atau akurasinya ya. Akurasinya itu dari data xtrain prediction. Nah, ini untuk mengukur akurasinya, akurasi skornya. Kemudian kita membuatkan sebuah print, sebuah output akurasi data training adalah sekian. Itu menggunakan training data akurasi dan juga sama seperti data testing. Hasilnya ini sekian. Untuk trainingnya itu 0,78 dan testingnya 0,77. Yang keenam, membuat model prediksi input datanya. Di sini kita inputkan data 6 sampai 50 ini dia pasiennya terkena diabetes. Kita ambil contoh di sini ya. 6, 1, 4, 8 sampai 50 ini dia outcome-nya 1, maka dia terkena diabetes. Kemudian untuk simpan model, nah ini yang saya maksud tadi, dari hasil IPYNB ini kita menghasilkan import pickle, file name-nya yang baru yaitu diabetes model 6. Nah ini, model 6 ini dia akan dipanggil di Streamlit ini, yang dimana Streamlit ini nanti adalah tampilan frontend yang saya jelaskan tadi sebagai tampilan utama di Streamlit ini ya. Nah, tampilan ini pengodingannya itu ada di sini di strip diabetes.py. Yang pertama jelas kita menggunakan 2 import saja yaitu pickle untuk import namanya tadi dan Streamlit karena berhubungan akan dihubungkan. Nah, diabetes modelnya itu merupakan variabel baru untuk meload file SAV-nya ini. Kemudian kita berikan judul prediksi penyakit diabetes mellitus. Ini ya tampilannya ya. Kemudian kita bagi 2 kolom 1 sama kolom 2. Yang kolom pertama isinya tentang pregnancy, kehamilan, kemudian blood pressure, insulin, dan kolom riwayat penyakit diabetes. Ini yang kolom pertama, ini yang kolom kedua. Untuk menggunakan inputannya kita pakai st.text input. St itu tadi objek yang sudah dibangun dari file Streamlit ya. Streamlit-nya itu digantikan oleh st. Jadi st.text input. Kemudian untuk kode prediksinya variabel baru diagnosis. Untuk membuat tombol prediksinya, jika tombol buttonnya diklik tes prediksi diabetes, maka diabetes prediction-nya akan memanggil diabetes model.predict. Semua variabelnya dituliskan di sini. Dan jika diabetes prediksinya dia 0, maka pasien terkena diabetes, dan jika tidak, maka ya tidak terkena diabetes. Kemudian menampilkan tombol sukses. Tadi di sini kita sudah memberikan contoh di file IPYNB yang pertama ya, 6148 ini outcome-nya dia 1. Di sini tidak terkena, pasien terkena diabetes 1. Dan saya akan menampilkan untuk pasien yang tidak terkena diabetes.
kita akan tampilkan ya. Ini tampilannya ini merupakan nilai normal. 1 sampai 9 ini nilai bulan kehamilan. Untuk input gula darahnya normal 70 sampai 99. Jika lebih dia akan mengaruh ke kadar gula darah yang tinggi atau mengarah ke diabetes. Kemudian tekanan darah yang normal untuk siastolnya itu 90 sampai 120 dan diastolnya 60 sampai 90. Untuk ketebalan kulit normalnya 1 sampai 50 dan insulin 0 sampai 500. Kemudian nilai body mass index BMI itu 18,5 sampai 25 untuk normalnya, dan riwayat diabetes itu dibagi menjadi 4 kelas. Kelas 0 itu yang tidak pernah punya riwayat, kelas 0 sampai 0,5 itu yang masih kecil, kemudian 0,5 sampai 1 itu dia yang sedang, dan nilai 1 sampai yang kedua itu yang sangat tinggi. Kemudian ada input nilai umur. Kita akan coba untuk output yang kedua ya. Pregnancy-nya ini 1. Kita akan coba bagi yang kedua. Untuk pregnancy-nya dia 1, kemudian untuk gula darahnya dia 85, kemudian untuk tekanan darahnya itu 66, untuk ketebalan kulitnya dia 29, untuk insulinnya dia 0, untuk BMI-nya dia 26,6, untuk riwayat diabetesnya dia 0,351 kecil ya, tidak pernah punya riwayat, dan untuk umurnya 31. Tadi di awal ini kita sudah berikan contoh di PINB itu data yang terkena diabetes biar terkesan menampilkan dua outcome. Ini kita akan menampilkan yang di sini hasilnya dia outcome-nya 0, maka dia tidak terkena diabetes. Nah, hasilnya di sini keluar pasien tidak terkena diabetes dengan data yang sekian. Ya, baik, saya rasa cukup penjelasan dari saya tentang proyek evaluasi akhir semester tadi tentang prediksi penyakit diabetes mellitus menggunakan metode atau algoritma SVM, support vector machine. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sampaikan mewakili rekan-rekan saya dari awal hingga akhir terdapat kekurangan kata dan kesalahan perbuatan maupun perkataan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.